Ya, sudah saya rekam. Mungkin teman-teman diberitahukan di grup. Sambil santai saja, kita nanti mulai slideshow jam 7.05 saja. Sambil ngobrol, Kak. Gimana setelah 10 hari kita off? Lebih damai kah kehidupan per webinar ini? Saya tambah carut marut, tugas banyak Emang Kak aktif lagi selain di LMS ini? Pertama bikin soal SAS, dikasih waktu cuma 5 hari. Terus? Ya mau nggak mau saya beresin itu dulu. Itu yang rencana kegiatan itu sudah saya buat, tinggal pelaksanaannya aja. Belum sempat aja, Kak. Udah bikin spanduk saya, mau tempel festival itu. Udah siapin pialanya segala macam. Terniat ya pokoknya ya. Ya, udah disusun. Alhamdulillah kepala sekolah sponsornya. Buset. Nih, saya lagi ngeriksa-ngeriksa ini. Saya pegang Iya Kak, satu. saya belum unggah Kak. Besok saya sudah mulai free. Rencananya besok saya lakukan. Iyalah, diniatin. Karena Ya, emang bentar lagi juga Desember, udah deh. Nggak nyampe ya, 2 minggu lagi udah kita malah off sama sekali, mungkin udah mulai nggak ada tugas sekolah, liburan sama sekali malah. No. Air panas dong Kak. Ya. Ya. Kak Rudi lagi apa Kak Rudi? Lagi berdoa aja Kak sih. Lagi berdoa habis ujian. Habis PKG ya apa? PPG. Ah iya itu. Beres? Ya lagi. Alhamdulillah udah beres. Sekarang tinggal berserah diri aja. Tapi kan ada kelonggaran katanya bisa diluluskan, ada kutip. Enggak juga? Enggak sih kayaknya Kak. Semua tergantung sama hasil kita sebenarnya. Jadi kan kita disuruh bikin video pembelajaran, harus memenuhi indikator-indikatornya gitu kan. Terus ujian PPG-nya mengerjakan 50 soal, terus tadi kasus banyak sih Kak. Jadi memang hanya kita yang bisa membantu gitu, nggak bisa orang lain. Jadi itu hasil kita gitu, sama kebaikan dari kampusnya. Gitu. Oh, Kanova udah ya sertifikasi ya Kanova ya? Alhamdulillah udah. Oh udah. Tahun berapa Kanova? Baru tahun kemarin, 2019 apa 2020 ya Kak? Lupa deh. Oh gitu. Ih lama dong, ini udah 24 loh ini. Iya ya. Dulu apa, PKG atau apa? PPG, pas Oh, lagi PPG. COVID, alhamdulillahnya. Oh, Jadi, hebat ya. iya. GP dulu, PPG dulu? PPG dulu. Oh, Kalau zaman ya. GP baru kemarin kan 2023. Morino. Sudah 7.07. Baiklah, kita mulai saja. Coba hari ini kita RTL 3 ya, rencana tindak lanjut. Lalu yang harus kita pahami sedikit ada yang berbeda Kak. Coba saya share dulu di sini. Mau keluar lagi. Mana nih? Oh ini dia. Seperti ini Kak. Ada yang berbeda nih. Ya, beginilah. Oke, ini yang berbeda Kak. Ikut saya. Terus. Jadi Kak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya ingatkan kembali yang di grup bahwa kita pertemuan 2 terakhir ini yang kita akan tampilkan pada hari ini adalah
mungkin presentasi terakhir sebelum nanti saya akan masuk ke dalam atau di pertemuan berikutnya adalah sesi terakhir untuk presentasi yang seperti ini. Coba kalian lihat bahwa penampilan presentasi sudah berbeda karena kita sudah menganggap kakak sudah puas dan kenyang akan ilmunya gitu. Dan pada hari ini kita fokus kepada bagaimana karya kakak itu dicoba dimasukkan dalam PMM. Ini suatu kehormatan Kak, karena di tahun-tahun sebelumnya kita nggak seperti ini. Maaf, di sesi sebelumnya kita nggak pakai dimasukkan dalam PMM. Untuk kali ini buat saya suatu kehormatan juga tantangan buat guru PJOK dan peserta desiminasi ini untuk memasukkan butik karya dalam PKG PJOK. Apa yang dimasukin? Tentunya karya-karya kakak yang sudah dibuat. Yang kemarin kita sudah rancang dan sudah di di input dalam drive dan dalam LMS. Seperti ini Kak. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan mencoba men-share karya teman-teman yang sudah oke, sudah saya cek dan nanti kita coba analisa bersama-sama. Gitu Kak. Baik. Selanjutnya yaitu kenapa begini ya? Oh, sorry. Oke, ini dia. Ajan dulu Kak ya? Boleh ikrar dulu, ajan dulu. Oke, sorry. Ajan dulu deh, tanggung. Kenapa? Tahu. Nanti masih live apanya.
Oke, baik Kak. Kita lanjut kembali. Topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Baik Kak, nanti ke depan kita akan berbanyak tanya jawab ya. Ada 37 slide, tapi kita coba simak bersama-sama. Kita satset terutama bagian hal-hal yang menurut saya sudah dikuasai Kakak. Kita fokus kepada hal-hal yang perlu didiskusikan seperti itu. Alur aktivitas bukti karya untuk PKGP juga 2024. Ini direvisi November 2024 nih. Kemarin kita rapat di tanggal, kalau nggak salah tanggal 10-an, itu membahas hal ini Kak, kaitan dengan tadi yang saya bahas di awal, bahwa pada sesi atau pada gelombang yang Kakak sekarang jalani, itu diminta untuk masukkan karya tersebut dalam PMM. Karena yang kita ketahui bersama, karya-karya teman-teman guru PJOK dan guru-guru mengenai tugas gerak ini sangat sedikit dibanding karya yang lain. Kakak perlu kita ulangi kembali bahwa perjalanan kita review dari mulai minggu 1 sampai 5, itu dari pembukaan sampai asinkron. Minggu ke-6 kita ingat bersama-sama, kita kumpul di SMA 2 KS ya. Itu ada hari keberangkatan sampai hari kepulangan. Berlanjut kepada minggu ke-7 dan 10, itu pembelajaran asinkron tetap maya. Ini minggu-minggu ini yang kita jalani sudah mulai malam nih, yang ini nih minggu 7 dan 10. Dan pada minggu ke-11 dan 12 itu penutupan, juga ada unggah dokumentasi bukti karya. Kita menginjak minggu ke-11 Kak, unggah dokumentasi bukti karya. Saya masih menunggu, ada beberapa lagi yang belum mengunggah. Saran saya tidak mengapa, jangan langsung masukin semua Kak, boleh dicicil dulu, mungkin videonya belum di renders ya begitu kan. Yang penting PDF-nya dulu, masukkan dulu dalam drive tersebut masuk dalam LMS supaya nanti diisi sambil berjalan. Tetap saya akan menilainya ketika semua sudah full, makanya tapi di LMS sudah dibuka dulu saja supaya keterangannya nggak late 24 hour atau terlambat 24 jam, terlambat 72 jam, seperti itu Kak ya. Jadi saran saya bagi yang belum, segera Kak upload dulu drive-nya yang isinya tentang PDF karya Kakak untuk masalah video, absen, presentasi itu belakangan. Sambil berjalan akan merendersnya supaya lebih bagus mungkin ya, lebih kasih bling-bling. Baik Kak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan Koperasi Guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama ikut program. Serta hal tersebut jadi salah satu prasyarat kelulusan kakak-kakak. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Tetap harus melalui proses validasi saya. Untuk itu, yakinkan bahwa karya tersebut sudah berdasarkan arahan-arahan kita bersama, diskusi bersama. Jangan sampai nanti tidak berdasarkan hasil diskusi. Misalnya, yang didiskusikan hari ini, yang di LMS, yang diupload yang lain. Jangan, Kak, ya. Seperti itu. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, yang pertama, untuk karya video. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Itu dipastikan Kak. Kalau saya lihat kemarin nggak ada masalah ya, semuanya udah keren banget pakai aksesoris dan sound system yang luar biasa. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur sara, jelas, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini saya cek benar-benar supaya tidak seperti ini. Mudah-mudahan aman. Video menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Boleh global saja Kak, surat izinnya. Seperti yang pernah saya jelaskan pada waktu pertemuan pertama, modul 1, itu berkaitan dengan surat izin, berkaitan dengan saya permisi, mau merekam, gitu kan. Canova juga mengamini pada waktu kita tatap muka. Hal ini tentunya tidak asing lagi bagi kita, pastikan kita memiliki izin, baik lisan maupun tulisan, bahwa kita akan melakukan video kepada mereka. Yang terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jika kakak mengadopsi, meniru, atau memodifikasi karya orang lain, pastikan dicantumkan saja. Jadi bukan plagiasi akhirnya, tetapi itu adalah memodifikasi. Jadi nggak masalah, bukan berarti nggak boleh meniru atau mengadopsi, tetapi pastikan dicantumkan supaya tidak timbul
plagiasi atau meniru atau apa namanya ya, mencontek karya seperti itu. Alur video validasi bukti karya untuk PGPJOK. Yang pertama, pastikan kakak dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Ini kak ya, maksudnya di beranda bawahnya ada tulisan semua modul, seperti itu. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Seperti ini kak ya, di ini bolom ini, beranda semua modul peserta dan tampilan LMS ya. Lalu mengikuti sesi virtual bersama fasilitator pada hari ini. Berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi, pastikan ketika kakak nanti mengupload di dalam drive bukti karya tersebut adalah tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi, pastikan kak dari sekarang, jangan nunggu tanggal terakhir. Nanti kakak nggak kebagian validasi untuk sertifikat. Jadi sekarang kakak masukkan dalam PMM supaya nanti muncul tautan bukti karyanya atau bahkan sertifikatnya seperti itu. Unggah ada bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ini kayak jelas tuh bukti karyanya, periode pengumpulannya seperti ini. Lalu Anda kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS di Semensi PGG PJOK berupa yang pertama. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Ya, di sini dikotakin. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PGG sebelum mengunggah draft bukti karya. Diunduh, Kak. Poin 2 diunduh di sini, unduh lembar, lalu dibagikan kepada siswa, ditandatangani tentunya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Yang ketiga, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Itu Kak. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan Kak sebelum saya lanjutkan kembali. Aman ya, LMS sudah akrab banget 3 bulan loh. Atau masih bingung? Nggak apa-apa. Aman kan Nova ya, Kak Rudi ya? Lanjut dulu aja Pak. Ya, next aja dulu. Pasti yang terpikir adalah, ya ampun apa yang diunggah nih gitu kan. Enggak jing. Itu saya mikir. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Ini lembar pernyataannya. Isi seperti ini. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS pada tautan berikut. Ya, ini diklik, tapi di LMS aja lah gitu kan. Oh ya, nanti PowerPoint-nya saya share di tengah aja ya. Jadi biar kakak pelajari, cuman mungkin sambil saya slideshow, sambil kakak checklist apa yang perlu ditanyakan. Isinya seperti ini, saya menyatakan bla 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 gitu kan, mengetahui nama kepalsuan dan tanda tanganan, ditandatangani bisa di sini diedit nih, lalu diganti yang sebelah kiri ini kakak, nama kakak dan tanda tangan juga, seperti itu. Pemilihan kategori bukti karya ada 3 Kak, bisa praktik baik, gitu ya, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program, praktik baik dan berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam bentuk format dokumen atau video. Ingat, dokumen atau video, jangan dua-duanya. Gimana kalau dua-duanya? Nggak apa-apa deh, keren berarti. Niat banget, terniat gitu ya. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Praktik pembelajaran, ini adalah proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumentasi, aksi nyata, atau RPP modul ajar. Kak, 3 item ini kakak sudah ngerjain semua nih. Praktik baik, video maupun PDF-nya sudah. Refleksi bahkan, berapa refleksi modul ya. Saya kalau boleh rekomendasi ada refleksi yang bagus kemarin. Bisa dibaca di komentar saya. Jika saya bilang luar biasa atau keren atau apa namanya satu lagi gitu sudah tepat, itu kakak bisa dijadikan sebuah praktik baik menurut saya. Praktik pembelajaran, kemarin sudah saya share juga video-video dari Kak Nova misalnya, lalu Kak Rudi, tapi yang 30 menit aja ya.
itu udah layak untuk masuk praktik pelajaran. RPP modul ajar juga ada di situ, sudah saya kasih clue untuk bisa dimasukkan. Jadi sebenarnya Kak, jangan khawatir, bukan buat tugas baru, tapi hanya menyeleksi atau mungkin lebih diperhalus, dipertajam supaya lebih keren lagi Kak. Pasti bangga dong punya karya yang ditiru oleh orang lain nanti atau dibaca oleh orang lain se-Indonesia kan gitu. Unggah draft bukti karya tersebut di LMS kategori praktik baik. Ini nanti akan masuk di bukti karya. Lalu unggah draft bukti karya. Kategorinya apa nih? Praktik baik, bentuk karya, judul, deskripsi, itu sendiri sama kakak. Pilih kategorinya Kak, apakah apa ya kan? Pilih bentuk karyanya, video, kalau video berarti salin tautan videonya, kalau PDF unggah dokumen bukti karya. Sekali lagi ini sudah sering kita jalani bersama-sama, jadi santai. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKGPPJOK, guru belajar, murid belajar. Ini penting, ini di copy paste, ini hashtagnya. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Apa deskripsinya silakan. Pembelajaran PJOK di TK apa oleh Kak Nova Amelia, misalnya begitu. Atau pembelajaran yang menyenangkan, asik, dan interaktif oleh Kak Rudi di SDN apa. Pastikan judulnya yang eye catchy ya Kak ya. Yang keren banget judulnya. Yang seolah-olah, wah kita guru yang terbaik dunia akhirat kan gitu. Seperti itu. Lalu poin kelimanya adalah pilih jenjang yang diinginkan. TK, SD, SMP, atau SMA, mangga. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran modul project. Pilih tema bukti karya Anda, pilih sarana prasarana terkait bukti karya Anda, unggah lembar persetujuan kerja bukti karya, ini udah ada ya. Kalau misalnya ada 10 orang, PDF-nya tinggal dibikin PDF 10 orang, diunggah langsung. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ini, klik di sini. Ya, pastikan ini sudah semua diisi. Ini diisi dan unggah berkas, lalu diklik kumpulkan. Selanjutnya, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Kalau praktik pembelajaran seperti ini, sama poin satunya adalah memilih kategori apa, bentuk karyanya, apakah video atau PDF. Nomor 3 dan 4-nya sama, masih sama. Poin 5-nya pilih jenjang tetap ada. Nomor 6-nya adalah jika memilih jenjang tertentu maka muncul pilihannya nanti nih. Misalnya ada SD, ada muncul pilihannya apa, SMP muncul pilihannya berbeda-beda. Sarana prasarana terkait bukti karya, misalnya apa, sarana prasarana di kolam renang atau di lapangan, atau tidak memakai sarana prasarana, enggak ya. Lalu klik kumpulkan, sama ini, tidak ada bedanya dengan yang tadi, hanya saja beda di lubang kliknya. Kalau kategorinya kakak milih RPP atau modul ajar, sama Kak, poin satunya pilih kategorinya dulu, bentuk karyanya apakah video atau PDF. Kalau video sekali lagi salin tautan video YouTube-nya. Jika PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop komputer langsung ke dalam sekarya-karyanya, bukan linknya. Lengkapi judul seperti biasa, hashtag lagi, berikan deskripsi singkat sama kayak tadi, dan lengkapi tujuan RPP modul ajar Anda. Ini ada beda nih. Tujuannya apa nih kakak ngumpulkan RPP tersebut? Bukan untuk dapat nilai, bukan. Tapi maksudnya tujuan dari RPP modul ajar Anda bahwa siswa dapat bla bla bla. Siswa maupun memahami bla bla bla. Seperti itu. Bukan untuk tugas PKG-PJOK Kak ya. Lalu jenjang diinginkannya apa? Apakah SD, SMP, SMA, atau fase nanti muncul. Lalu poin 6 masih sama, poin 7 lengkapi asesmen terkait bukti karya Anda. Ada asesmennya apa, maka diketik. Dan 8, Anda juga memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Tidak wajib, tapi opsional ya Kak ya. Kalau Kak punya hal yang khusus, kekhasan, maka dimasukkan dalam poin 8. Seperti itu Kak. Jika lanjutnya ke nomor 9, nanti ada pertanyaan, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, kakak masukkan di situ lembar persetujuan yang saya bilang tadi, bahwa kalau karyanya bukti karya mah berarti tinggal lembar persetujuan tadi ada kepala sekolah sama kakak tanda tangan, gitu kan, menyatakan bahwa itu karya Anda. Klik kumpulkan, seperti itu Kak. Setelah itu, konfirmasi unggah draft bukti karya tadi di LMS. Caranya bagaimana? Konfirmasi kakak pengumpulan bukti karya.
Setelah selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan. Tadi Kak ya, saya balik lagi. Klik ini ya, kumpulkan. Kalau sudah kumpulkan, Kakak kembali ke LMS. Lalu diingat bahwa bukti yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Seperti itu. Jadi jangan dulu dirubah, langsung barusan dimasukin, rubah lagi, rubah gantinya, malah tidak tercek, gitu Kak ya. Pastikan semua sudah melalui hasil diskusi, lalu ke poin ini, keunggah bukti karya di LSMS, lalu salin linknya kalau Anda masukkan dalam LMS. Kalau udah beres, nanti tinggal nunggu validasi dari fasilitator. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Ditunggu Kak, nanti saya kabari jika sudah oke. Saya akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka perlu memperbaiki atau dilengkapi. Tapi perlu diingat, peserta juga harus melakukan perbaikan bukti karya terlebih dahulu sebelum nanti minta validasi. Jadi Kak, kalau yang sekarang pastikan hasil karyanya sudah oke. Kenapa? Tugas akhir ini ya. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Seperti itu Kak. Putusan utama dari validasi bukti karya, jika ada tulisan perlu perbaikan. Jika ada, maka Kakak bisa klik perbaiki, klik di sini, untuk mulai melakukan perbaikan dan menghubungkan ulang bukti karya. Ya, Kakak sering melakukan tuh, kalau di LMS tuh reassignment, gitu kan. Ketika baca komentar saya, Kakak perbaiki dengan reassignment, ya saya nilai ulang. Seperti itu Kak, sama saja sistemnya, jadi santai saja. Nanti saya akan cek segera mungkin supaya Kakak bisa cek lagi dan bisa diperbaiki jika ada perlu perbaikan. Mudah-mudahan tidak ada, supaya tidak berulang kali kerja. Tetapi pastikan bukan cuma asal pengumpulan tugas, tapi ini sebagai bukti Kakak akan mencoba berbagi dengan rekan-rekan se-Indonesia. Jika hasil bukti karya belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapuskan dokumen pada bukti karya. Maksudnya Kak, jika nanti Kakak terdapat perlu perbaikan, nanti saya nggak bisa menghapus karya Kakak. Jadi Kakak langsung ke sini dan kliknya berkas yang sudah dikumpulkan, klik merah supaya di-delete, gitu kan. Diganti sama yang baru atau yang sudah direvisi, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator dalam file yang baru. Jadi pastikan ini dihapus dulu nanti kalau ada perlu perbaikan sekali lagi. Tuh Kak. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, nggak perlu. Yang keenam, pastikan unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi nanti tetap ada input ulang karena tadi sudah dihapus, di poin ini dihapus, jadi semua kehapus, diinput lagi dimulai dari karya dan persetujuan kepala sekolah atau surat izin kepala sekolahnya itu tadi diunggah ulang lagi kaitan dengan bukti karya. Baik Kak, jika proses validasinya lolos, munculnya seperti ini. Bukti karya lulus kurasi. Jika hasil bukti karya Kakak telah lulus validasi dari fasilitator atau dari saya, maka Kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi, ini udah santai, tunggu sertifikat. Nanti seperti itu Kak. Baik, sampai sini Kak, ada pertanyaan Kak? Silakan. Bingung yang mau ditanya apa ya? Saya bingung Pak Fasil. Baru masuk soalnya. Itu bikin karyanya dari mana Kak Fasil? Baik. Apa dari yang kita kemarin bikin itu tuh apa terakhir itu? Ya. Kita pada sini Kak ya.
Ya kalau beda materi nggak masalah buat buat Hmm. maksudnya buat bukti karya ini harus mengacu pada yang udah kita buat di Hmm. sebelumnya atau boleh beda materi gitu Kak Fasil. Ya, Nah, kita baik kan Kak. udah buat project gitu Kak. Iya kan. Hmm. Kak, kalau yang kakak kerjakan itu adalah yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini suatu tantangan baru dan juga kehormatan buat apa namanya nih, tema atau bukan tema apa ini, kelompok gelombang ya, gelombang kakak ini adalah sekarang meminta dimasukkan dalam PMM Kak, gitu. Apa yang dimasukkan dalam PMM, mengunggah bukti karyanya apa aja. Ini adalah satu syarat atau prasyarat perusahaan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi. Proses validasi sudah dijelaskan tadi ya. Ini syarat-syaratnya Kak, karya video, gambarnya sudah oke, dan kawan-kawan, gitu, bukan plagiasi dan kawan-kawan, dan tidak membuat unsur sara. Yang dikumpulkan apa Kak? Betul, yang dikumpulkan adalah yang sudah Kakak buat tadi. Misalnya apa yang dibuat? Yang dibuat adalah praktik baik Kak. Praktik baik itu adalah sebagai contoh kemarin tadi saya jelaskan videonya Kak Nova tuh, praktik baik pembelajaran tuh, udah keren tuh. Maksudnya praktik pembelajaran. Kalau praktik baik ini misalnya apa? Refleksi. Kemarin saya baca refleksi punya Kak Murino tuh. Coba Kak Murino dibagi. Kak Dani juga udah oke kan? Nah, itu praktik baiknya tuh. Kenapa? Dapat berupa refleksi modul bisa tuh. Ya, refleksi modul bisa. Nah, caranya gimana? Ya coba di-share aja. Kakak, saya kan nggak bisa tuh main share punya Kak Dani. Teman-teman nih punya Kak Dani bagus. Nah, nggak bisa tuh. Mungkin Kak Dani dengan ikhlas legowo share ke teman-teman. Ini refleksi yang sudah sesuai rubrik kata Pak Gustaf tuh gitu misalnya kan. Bisa silakan gitu. Kalau mau berbagi. Nah, kenapa seperti itu? Bisa Kak makin ini saja yang sudah ada, yang sudah berdasarkan hasil tugas kita selama 3 bulan lebih ya, ada 3 bulan ya, 3 bulan itu kakak bisa masukkan, tapi dengan berdasarkan hasil masukan saya ketika komen-komentar. Praktik pembelajaran ini adalah praktik mengajar waktu itu ya, apa aksi nyata ya. Ini bisa. RPP modul ajar, ini apa nih? Ini backward design Kak. Kita udah bikin juga nih. Bisa nih kita ajukan. Tapi lihat di komennya. Apakah komentarnya dari saya adalah luar biasa atau keren dan sudah tepat? Apa enggak itu bisa dipakai. Gitu kan. Kalau belum, ya kita konsultasi lagi aja gitu kan. Tetapi yang diupload dalam 3 item ini bukan yang program kita kemarin. Kalau program kita kemarin yang sudah akan upload, yang akan saya bahas nanti di akhir ini, itu adalah program aksi nyata yang berkaitan dengan bagaimana kita mengimplementasikan 3 modul sekaligus tersebut dalam sekolah, gitu. Bagaimana menciptakan pola pembelajaran yang voice choice ownership, bagaimana menciptakan SEM, bagaimana menciptakan program-program yang berkelanjutan untuk sekolah. Jadi ini adalah mengupload tugas yang sudah dilakukan pada modul 1, 2, dan 3. Pilih salah satu, apakah praktik baik refleksi, apakah praktik pembelajaran, ataukah RPP modul ajar. Silakan pilih salah satu, Kak. Nanti kita bisa Kakak japri ke saya, apakah sudah oke, kita upload. Itu sih Kak Dani. Gimana Kak Dani? Tanyain lagi Kak Dani, nggak apa-apa. Biar nggak tersesat, nanti nggak dikerjain tugasnya, ya nggak dapat sertifikat kita. Atau mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan atau ingin nggak apa, feel free, kita masih ada 1 JP Ada lagi. batas waktunya nggak sih Kak? Ya ada batas waktunya. Sampai kapan? Batas waktunya itu ada di sini. Oke. Ini kira-kira 26 Agustus ya, pada waktu itu sampai 8 Agustus. Berarti cuma 2 hari sih untuk upload video atau upload draftnya itu. Tapi nanti dibuka di LMS. Saya kita biar lihat kapan itunya. Kayaknya belum dibuka deh, belum di open. Seperti itu Kak. Ada lagi Kak?
Jadi ini Silakan. satu-satu aja, Kak. Misalnya kalau modul ajar, Pilih modul salah satu ajar aja. gitu. Oh, Ya, gitu. betul. Kalau mau pakai pembelajaran aja Canva tuh bagus tuh. Kalau Kak Beda Mino lagi kan ya? atau Kak, Beda lagi sama yang RTL kita bikin kan, Kak? iya. Kalau RTL yang Kak bikin kan itu mah ke arah pengembangan sekolah ya. Kalau ini mah berbagi bukti karya itu berkaitan dengan kita sebagai individu kepada individu lain yang ada di seantero jagat Indonesia. Keren. Kayaknya dulu pas guru penggerak juga sempet deh terakhir-terakhir kita Ya, berbagi betul. karya. Harus upload di PMM kan? Iya, iya. Buktinya bedanya kalau dulu di guru penggerak itu yang diupload di PMM itu yang ya sama sih, sudah divalidasi oleh Modul ajar sih fasilitator gitu sama kan. kayaknya. Sama aja. Hanya saja bedanya kalau sekarang lebih ke arah PJOK-nya. Kalau dulu kan kalau yang dulu di guru penggerak tuh PJOK-nya atau RTL-nya ya? RTL-nya nggak salah. Nggak tahu deh, modul ajar kayaknya kalau yang Modul ajar ya? Lupa iya, saya juga. kayaknya modul ajar deh. Seperti itu. Kalau sekarang ada 3 pilihan, boleh yang mana aja. Seperti itu. Oke Kak, aman Kak? Silahkan bertanya kembali. Nanti Kak akan Fasil, silahkan. Ya, Kak Murad. apakah ini berbentuknya seperti kayak karya tulis atau bagaimana Kak Fasil? Baik. Tergantung Kak. Kalau Kakak milih praktik baik. Gitu ya. Kalau praktik baik itu bisa bentuknya PDF atau video. Tetapi yang mencerminkan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gitu ya. Kalau refleksi itu kan berarti ya refleksi ya bahwa modul via 5W misalnya atau topi berpikir yang seperti itu tuh ya. Itu bentuknya adalah dokumentasi PDF gitu kan, atau akan pakai tampilan layar lalu berbicara seperti ini kita berefleksi, boleh bentuknya video. Kalau praktik pembelajaran yang udah pernah kita susun juga, oh ya, praktik baik ini udah kita susun juga nih, refleksi dalam LMS. Apa sering LMS kan, sering refleksi kan, refleksi modul 2, refleksi modul 1, udah pernah dilakukan. Nah, tapi bedanya, kalau ini berarti akan bikin baru, tetapi refleksinya berkaitan dengan poin 1, 2, dan 3. Modul 1, 2, dan 3 akan refleksikan. Bisa begitu tuh, ya. Biar orang se-Indonesia tahu bahwa yang dikerjakan oleh guru PJOK apa saja sih, berdasarkan refleksi kakak. Kalau praktik pembelajaran, salah satu saja. Apakah belajar basket saja, basket atau belajar renang saja, atau hanya dribblenya saja, nggak apa-apa. Praktik baiknya seperti itu, dalam bentuk video pendek aja Kak, bukan 1 jam ya, bisa 10 menit, yang inti-intinya aja yang berbeda. Misalnya ternyata dalam bola basket karya Kak Murad, dia menggunakan pertahanan 2-2 gitu kan, pakai corong atau pakai pohon untuk melewatinya, mangga itu kan. Yang berbeda itu sehingga membuat praktik pembelajaran yang berbeda. Misalnya seperti ini, praktik pembelajaran bentuknya bisa video dan PDF atau malah video dan PDF ya kalau praktik pembelajaran, karena setelah video pasti butuh RPP atau hanya RPP saja nih modul ajar. Karena kebetulan RPP yang kita pelajari itu backward design kemarin, ya berarti diupload backward design gitu, supaya tetap mengacu kepada modul yang kita pelajari atau PKG kita belajar bersama-sama. Gitu sih Kak. Kakak bisa milih salah satu dari 3 ini. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ya. Kayaknya Pak Kamurut pakai video basket nih kayaknya. Pakai yang ini kayaknya. Aduh, capek. Iya, kata kuncinya Kak, kata kuncinya adalah gunakan yang ada, kita sempurnakan. Gak usah buat yang baru Kak, gak usah, ya kan?
kerjakan saja yang ada seperti itu, sempurnakan. Karena yang salah adalah yang tidak mengumpulkan. Sayang Kak, udah 3 bulan ya, ternyata aduh udah mumet gitu kan, sampai akhirnya tidak mau mengerjakan, apalagi sampai apa namanya ya, stres sehingga akhirnya mumet, udah tinggalin gitu. Jangan sampai Kak ya. Lama-lama nggak konsultasi dengan via WA nggak apa, lebih mudah kok. Atau mungkin yuk ketemuan di mana, ayo nggak apa-apa gitu kan. Selesaikan sebelum waktunya. Liburan, bukan waktunya apa ya, liburan bentar lagi nih. Saya yakin udah liburan, baru kepikiran tugas sudah. Ada yang pengen ke puncak, ada yang pengen di rumah rebahan, udah deh nggak ketemu siswa, aduh lebih parah lagi tuh. Udah. Nggak bisa lagi seperti itu. Silakan Kak, ada lagi Kak? Apakah ada lagi? Ya Kak? Oke, seperti itu Kak ya. Jadi Kakak bisa bongkar-bongkar, nanti saya kirim ke Kakak ini slideshow-nya, bisa bongkar-bongkar, dicoba dulu gitu kan. Ya selama Kakak belum mengklik kumpulkan nggak apa-apa, aman, Kakak isi apa aja nggak apa-apa. Yang penting Kakak, oh gini gitu kan tampilannya. Coba saya mau masukin ke praktik baik, tampilannya ini nanti, tampilannya 1 sampai 9 yang perlu diisi. Kalau mau masukin praktik pembelajaran 1 sampai 8 yang muncul nanti yang perlu diisi, tahapannya ada gitu kan. Atau kalau RPP atau modul ajar munculnya 1 sampai poin 8, tetapi dengan perbedaan di ketikan. Gitu aja sih Kak sebenarnya mah. Gitu. Nanti ketika sudah diunggah, dikonfirmasi, nanti saya cek dulu karena munculnya setelah dikumpulkan, munculnya adalah status sedang ditinjau seperti itu. Berarti sedang diperiksa sama saya. Kalau udah oke, nanti munculnya apakah perlu perbaikan, apakah perlu lulus validasi, itu akan dimunculkan secepatnya. Kalau perlu perbaikan, saya harap Kakak menghubungi saya apa yang perlu diperbaiki. Kalau dirasa yang saya ketik dalam revisi tersebut Kakak belum paham, nggak apa-apa, feel free ya. Ketemuan juga nggak masalah sih, Cilegon mah enteng kok, gampang seperti itu. Yang penting Kak, tujuannya adalah hasil karya yang kita buat nanti nggak cuma bermanfaat buat Kakak dan buat sekolah, tapi lebih-lebih bisa dibaca oleh teman-teman se-Indonesia gitu Kak. Enak kok Kak punya karya yang dibaca orang lain ternyata. Seperti itu. Lanjut Kak. Silakan Kak Sidik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dengan materi bukti karya ini yang saya tanyakan adalah, maaf nih Kak di pinggir jalan. Yang saya tanyakan adalah apa bukti karya itu sesuai dengan yang pernah saya buat yang selalu ditolak-tolak itu di PMM itu untuk diseminasi kali ini. Ya kapok jeruk enggak, kapok jeruk mah enggak gitu. Mungkin Mang Rauf tahulah kapok jeruk. Jadi setelah saya membuat bukti karya yang mengejar sertifikat, satupun tidak ada yang nyantol itu. Apakah seperti ini? Kesalahannya di mana ini? Saya juga sampai hari ini bingung gitu. Kok setiap membuat jajal lagi, jangan tergesa-gesa. Saya teliti, hasilnya kayak gitu juga. Artinya ya pasar sih enggak, jadi sedikit kapok jeruk gitu. Nah, trik-triknya bagaimana gitu? Baik Kak, kalau unggah bukti karya ini tidak sedetail unggah bukti karya dalam PMM ya. Kenapa? Karena yang meriksa saya. Yang penting Kak, gini, sorry, bukan itu yang tepat, nanti takut salah paham. Dalam PMM mungkin penolakannya akan kita bahas nanti, tapi kita fokus di sini dulu. Kalau yang di sini adalah Kakak mengupload tugas-tugas sesuai pilihan Kakak. Tugasnya apa? Ada 3 kan? Gitu kan? Ada 3. Ada bagian vokalnya hari ini. Nah, 3 poin, 1, 2, 3. Kak, ketika Kak Sidik mengumpulkan karya bukti PMM, tidak ada 3-3-nya nih. Ini nggak termasuk nih yang 3 ini. Kenapa? Karena yang dari PMM yang diminta adalah apa yang ada dalam rubrik
yang diharapkan PMM. Makanya kemarin saya sempat kirim juga dalam grup PMM yang saya lolos dalam waktu hanya 10 hari, itu langsung dapat sertifikat. Sengaja saya bikin sederhana mungkin, tetapi yang hanya menjawab harapan dari PMM gitu Kak ya. Sama ini juga Kak, praktik baik ini, misalnya nih kan, kata kuncinya ada kalimatnya, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Misalnya, kakak pengen langsung praktik baik. Praktik baiknya adalah bagaimana mengajar sepak bola atau menendang bola, kata Kak Dani gitu kan. Ternyata yang diajarinnya itu persis kayak buku. Plek, ketiplek gitu kan. Apakah tersebut menginspirasi? Bisa jadi sebenarnya. Kalau bola yang digunakan ternyata bolanya dari plastik atau dari koran, gunggulan koran. Wah, itu berarti ada hal baru tuh. Boleh masuk. Tetapi jika pakai bola, lalu pengajarannya menurut kakak sederhana saja, tidak ada hal yang lain, ya saran saya jangan hal seperti itu yang diungkapkan, gitu Kak. Dalam konteks programnya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak perlu harus spesifik, harus paling benar kasih di. Yang penting menurut kakak nih, kakak udah refleksi pembelajaran PKG ini dikaitkan dengan 5W atau pakai topi berpikir atau pakai 6F, silakan pakai apa, kakak ketik, kumpulkan, lalu saya cek. Jadi ini tiga-tiganya sudah kakak kerjakan semua sebenarnya mah. Praktik baik atau refleksi sudah. Praktik pembelajaran, Kasidi udah kirim 2 video tuh, udah padahal. RPP pun sama, RPP Kasidi udah kirim ke saya tuh. Ini udah semua Kak. Jadi kekhawatiran kakak tentunya bukan jadi sebuah kekhawatiran yang mirip-mirip kayak PMM, karena hal ini mah sudah kerjakan. Tetapi kenapa saya bilang tadi coba dicek ulang kembali dalam LMS-nya, apakah ada kata-kata revisi dari saya? Kalau ada, berarti kakak bisa japri apa yang perlu direvisi, diperbaiki. Saya mau ngejakan praktik baik misalnya, karena di file revisinya A. Oh, saya mau praktik belajar aja Kak, mau video aja. Itu gimana yang perlu direvisi? Kalau video kakak video ulang, siap? Oh, enggak. Atau RPP aja, ya apa yang perlu direvisi? Ya silakan Kak, nanti akan saya balas. Seperti itu Kak. Jadi berbeda dengan PMM. Kalau PMM itu biasanya ada banyak, kayak RTL kalau PMM kan, yang dibutuhkan ada video, ada PowerPoint, ada absensi, dan ada satu lagi itu tanda tangan kan. Jadi itu mah RTL tuh yang baru mirip kayak PMM. Kalau ini mah beda Kak. Ini hanya tugas kakak yang sudah dikumpulkan sebelumnya, direvisi sama kakak sesuai saran revisi saya, dikumpulkan. Seperti itu Kak. Boleh milih 3 item ini, apakah refleksi, apakah video pembelajaran, atau RPP-nya saja. Mangga. Seperti itu Kak. Oke, makasih. Oke. Aman. Pokoknya kuncinya jangan baca ini Kak. Maksudnya gini, jangan fokus di konfirmasi unggah draft bukti karya atau bukti karyanya, bukan. Kakak hanya membuka kembali LMS-nya dan melihat cek, mau ngambil apa nih kakak nih? Kayaknya saya mau refleksi aja. Dicek Kak, refleksi mana yang udah bagus menurut saya. Nah, itu kita perhalus kembali, pertajam kembali, lalu dikumpulkan. Jadi hanya mengulang saja sebenarnya, bukan bikin karya baru plek-plek enggak. Itu Kak. Ada lagi Kak? Baik, kalau tidak ada, sampai saya lanjutkan ya. Oke. Putusan utama dari validasi bukti karya adalah lulus validasi. Bukti karya lulus validasi seperti ini nanti muncul. Apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya sudah lulus validasi. Kakak hanya menunggu bukti. Ini di screenshot aja dari kakak nih, bahwa tinggal menunggu bukti bahwa karya kakak loh kok oke nih. Nanti ketika muncul seperti ini menunggu terbit, berarti kakak karyanya otomatis masuk ke PMM. Kakak juga dapat umpan balik jika fasilitator memberikan ucapan khusus. Nanti umpan baliknya ada di sini kan.
Saya bisa panjang, ini ya terima kasih doang. Saya bisa panjang, kalau panjang jangan kaget Kak ya, karena emang saya senang ngetik kayaknya. Jadi kalau panjang-panjang itu demi perbaikan saja sebenarnya mah. Jadi seperti itu aja, tinggal tunggu terbit kalau lolos. Bagaimana selanjutnya? Yaitu lihat bukti karya dan kakak langsung ke link ke PMM. Ketika mencet lihat bukti karya, langsung masuk ke PMM dan bisa melihat karya kakak ditaruh di mana Kak. Kalau yang ada yang bisa buka PMM, mungkin Canova nanti bisa, atau pada malam itu coba buka PMM, buka PM-nya Canova. Di situ nanti muncul Kak bahwa nama Nova Amelia, SD mana, gitu muncul apa yang sudah mengumpulkan bukti karya apa aja, nanti muncul di sana. Jadi portofolio kakak di dalam item tersebut. Yang kita ketahui Kak, kemarin dipanggil oleh Mas Nadiem waktu itu masih Pak Jokowi presidennya, itu yang paling rajin, guru paling rajin, dia menyelesaikan banyak PMM, mengumpulkan banyak bukti karya, diundang ke kementerian kemarin dalam rangka Hari Guru Nasional. Lumayan juga sih, unik ternyata yang paling rajin dari NTB Kak, bukan dari kota-kota besar, karena dan udah tua lagi, karena dia merasa saya banyak waktu untuk belajar, waktu itu saya mendingan belajar gitu. Wah, inspiratif sekali sih. Kenapa dari kota-kota besar nggak ada? Mungkin karena sibuk kita banyak tugas-tugas lain kan gitu kan. Bagaimana sih cara membagikan bukti karya? Nah ini kalau kita tidak pakai setelahnya nanti Kak, mungkin kakak udah dapat satu tuh, wah di PMM ada bukti karya. Nah kalau bukti karya dalam PMM sebenarnya gini, buka menu bukti karya pada PMM, kalau buka PMM gitu kan, lalu cari cari menu bukti karya. Setelah itu pilih karya saya, pastikan Anda telah mengunggah karya. Jadi kalau udah keterima di sini Kak, maksudnya ya Kak ya, kalau udah di sini nanti Kakak bisa lihat bukti karya. Di sini klik ini, nanti akan masuknya ke dalam PMM. Muncul di sini. Nah, masuk dalam yang gambarnya kayak jam dinding, tapi kayaknya buku maksudnya itu kan. Itu bukti karya. Map lah berarti kita kayak map. Setelah itu jangan pilih yang dibagikan atau di mana, pilih yang karya saya gitu kan, klik di karya saya, buka kategori. Ini saya maksud tadi ada kategori modul ajar, ada kategori RPP, ada kategori bukti karya yang lain gitu kan. Pilih kategori apa yang akan masukkan tadi, video kah atau apa, mau di sana. Pilih karya yang telah berhasil diunggah, lalu cari tombol bagikan karya. Maksudnya Kak, kalau sudah masuk dalam PMM, pastikan dibagikan karya supaya bisa di-share ke seluruh Indonesia. Kalau masih disimpan di PMM, masih di sini, masih di poin 4, masih terus dalam PMM, itu belum bisa dilihat oleh orang lain. Kalau udah klik bagikan karya, nanti ini selain bisa dibaca orang lain, juga dibaca tim PMM. Makanya muncul kadang-kadang bukti karya terbaik minggu ini. Nah, itu tiap minggu ganti Kak. Bisa jadi nama Kakak masuk di sana. Waktu itu saya pernah seperti itu, tapi nggak kebagi. Karya saya jelek berarti. Gitu ya. Untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link. Nah, nanti kalau sudah bagikan karya muncul, klik salin link, poin 6-nya. Salin link. Nah, link ini Kakak masukkan dalam LMS. Seperti itu. Buka BK3, berbagi bukti karya, ya kan? Langsung klik di sini di jawaban link tadi, link LMS, link PMM tadi. Lalu setelahnya saya akan membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi yang saya bilang tadi. Yang saya validasi apa, yang diupload apa, kan? Takutnya seperti itu. Kalau udah beres, nanti poin 8-nya adalah udah. Kakak tinggal nunggu sertifikat, seperti itu Kak. Baik, tanya jawab seputar bukti karya. Nah dulu deh, jalan nih. Baik Kak, sampai sini Kak, yang tanyakan? Jadi Kakak jangan dulu fokus kepada hal ini, kapan validasinya, bukti karyanya apa. Kembali ke sini Kak.
Pastikan kakak sudah paham betul apa yang perlu diinggah, Kak. Nah, ini Kak. Kira-kira Kak, kalau boleh saya memastikan dulu. Kalau Kak Murad, ada Kak Murad? Hadir. Kak Murad mau yang mana Kak? Kira-kira nih Kak. Praktik baik kah? Pembelajaran atau RPP? Kayaknya sih enak lebih praktek pembelajaran ya. Praktik. Oh, video berarti ya Kak ya? Iya, berbentuk video. Oke. Siap. Kanova, Kanova? Yang udah ada aja. Praktek pembelajaran. Tahu. Yang udah Praktek pembelajaran aja. praktik pembelajaran. Oke. Kak Dani, Kak Dani. Kayaknya yang simple aja Kak, modul ajar. Cakep. Kalau modul ajar Kak Dani itu udah saya, apa ya? Komentarnya apa ya? Bentar coba saya cek di Udah saya berapa sih? dibaca aja. Di modul berapa sih Kak? Lupa sih. Modul 2 lah. Enggak dong. Kak Rudi apa Kak Rudi? Kalau Rudi kemungkinan modul ajar, tapi kalau emang Ajar. kalau bisa praktik baik ya praktik baik lah. Ya. Kalau Kak Rudi modul ajarnya tinggal udah bagus tuh, tapi yang saya kalau komentarin ikut yang Canova. Artinya pastikan anak-anak dikasih tahu bahwa tujuan akhir pembelajaran Anda adalah menendang ke gawang kan gitu tuh. Kemarin Kak Rudi nggak muncul di situ, tahapannya doang. Iya Good, betul saya Kak. setuju. Kak Raup, keracunan Dover jangan-jangan. Halo, siap. Kak Raup apa kayak apa nih Kak Raup? Tidur Waduh, kayaknya tuh. apa ini yang menurut Kak Fasil bagus? Saya komentarnya apa ya? Jadi kalau dibaca sama dia. Minta masukan aja deh dari Kak Fasil, apa ini? Kemarin tuh Kak Raup praktik baiknya apa sih? Itu ya, volley ya? Apa? Kemarin tuh Iya, volley, passing. volley ya. Volley kakak itu kan, kalau kamu Rino tuh lucu tuh, dia lari kan, tapi di lapangan dia keliling-keliling gitu. Itu unik menurut saya kan, praktik pembelajaran boleh. Kalau Kak Raup itu saya lebih suka itunya RTL-nya, tapi nggak nyambung ya sama produk ini. Refleksinya belum tajam nih. Praktik juga nggak apa-apa Kak Raup. Komandonya Berat. bagus tuh volley itu ya. Berat ini mau berat. soalnya. Tertib banget. Oke. Cuma nanti ya dipersempit aja jangan 30 menit, bikin 10 menit. Dicapcut. Ya langsung nanti praktek baru deh bikin video. Ya enggak, ada Tapi opening juga sama tetap. gitu. Dicapcut aja, dipotong-potong gitu kan. Bagus tuh. Saya suka. Soalnya pemandangannya keren kayak di Vietnam, kayak di Thailand. Katanya di Merak. Bintang tuh, bintang tuh. Tangtong. Kasih Dik. Parang mah. Siap. Kasih Dik apa nih? Kayaknya mah modul ajar aja lah. Kemarin Ya, Kasih itu. Dik modul ajaran itu yang bola sepak bukan sih? Kan. Apa sih? Kalau nggak Manjat pohon. kalau nggak salah itu senam gerak berirama kalau nggak salah itu. Oh iya benar. Yang make ini ya, pas prakteknya nggak pakai sound system itu ya? Iya. Pakai handphone. pakai handphone aja itu. Iya, ingat saya. Elektron masih. Jadi pakai handphone. Tapi Kak Sidik, saya akhirnya terinspirasi itu. Dengan cara apa? Waktu beat test itu kan anak-anak kalau pakai sound system terlalu besar, guru ganggu. Akhirnya mereka megang handphone masing-masing, lalu nyalain masing-masing. Itu Iya. bisa tuh. Saya tiru kayak Kak Sidik. Cuman saya Jadi masih mereka trauma ini. sendiri tuh.
Masih Gimana, trauma Rob? ini, Kak. Masih trauma. Kira-kira dapat sertifikat lulus enggak ini saya ini ya. Dengan Besarmin yang kemarin udah unggah bukti karya berapa, bukan bukti apa ya, karya nyata apa ya? Karya nyata apa dia yang dapat sertifikat. Gagal Aksi maning, nyata. gagal. Aksi Gagal, nyata. Oh, aksinya. Ngomong. Iya, gagal gagal maning son. Rusak. Boleh nanti Gagal. Kak Sidik ngambil materi apa, nanti coba saya bantu bentuknya harus bagaimana. Nggak apa-apa Kak Sidik, sebentar kok itu. Mungkin Kak Sidik tidak menjawab kebutuhan dari kalimat atau pertanyaan pemantik. Seperti itu Kak Sidik. Gampang nanti. Oh. Halo, kenapa? Gampang nanti bisa saya bantu. Jangan trauma, jangan. Trauma itu kalau kelelep. Kalau tugas PMM masih cut. Ada nggak apa. Bisa Kak Sidik ya? Mau bisa insya Allah. Pasti. Aman. Banyak teman ini. Keroyok. Kamu Rino nih kayaknya pakai ini pemahaman yang mendalam. Hasilnya lumayan, refleksinya bagus ya. Kak Dani juga sama, refleksinya bagus ya. Silakan gunakan apa saja. Baik, jika sudah udah ya nih ya. Kalau saya perhatikan memang praktik ada 1, 2, 3 orang, modul aja 3. Kalau saya boleh saran Kak Murino, biar ada variasi, saya minta ke praktik baik aja lah. Refleksi pembelajaran tuh, tapi dengan catatan 3 modul. Menggunakan 5W aja. 5W atau 3W sih? Nah, itulah punya what itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada variasi Kak, silakan. Kalau sudah begini Kak, nanti Kak Murad praktik pembelajarannya, yang praktik pembelajaran saran saya jangan terlalu panjang. Yang penting ketahuan ada kapan openingnya, kapan intinya, dan poin-poin penting yang berbeda. Misalnya dalam praktik pembelajaran yang Kak Nova kemarin kan, ada untuk anak TK bisa rapi, bisa ada dribblenya, bisa ada bawa bola melewati cons gitu kan. Itu udah luar biasa. Ditambah di akhir pembelajaran ada refleksi gitu ya. Di awal juga muncul diferensiasi, udah keren sebenarnya seperti itu ya. Kalau untuk Kak Murad juga kemarin sempat muncul di bola basket kan. Itu juga udah keren juga gitu kan. Saya juga suka karena ada penggunaan atau masukin dari pelatihan basket menjadi sebuah bentuk pengajaran yang simple. Itu masuk juga. Kadang ini modul ajar, udah tinggal dibaca aja karena ini udah banyak tuh revisi di sarannya. Kak Rudi juga sama, tinggal masukin satu aja Kak, bahwa di depan itu harus ngapain sebelum masuk ke inti dan lawan kawan gitu kan. Kalau praktik, saya suka tuh pemandangannya unik, sound systemnya bagus gitu. Hanya saja dipersempit aja, muncul kayak tadi poin-pointingnya. Kak Sidik modul ajar juga oke, nggak apa-apa, dikirim saja Kak, nanti kita kalian bareng-bareng. Kak Bruno praktik baik. Seperti itu Kak. Nah kalau sudah Kak, tinggal dikerjakan sambil tiduran, sambil rebahan, bisa pakai Canva, bisa pakai laptop, bisa pakai Word, terserah. Jadikan PDF, lalu di input berdasarkan hal-hal seperti ini. Misalnya, nah ini ya Kakak buka BK1, kita lihat lagi ke sini, klik semua modul, bukti karya, masukin, unggah pada poin, unggah draft bukti karya ini, masukin, mau bagaimana, udah setelah dimasukin draft bukti karya, larinya ke sini, Kakak download semua dulu nih malam ini nih, kayak download lembar pernyataan peserta, lalu download persetujuan peserta PKG-PJOK, di-download dulu semuanya supaya nanti di sekolah tinggal di-print tangan kepala sekolah. Apa manengkin banyak tugas Bu, guru PJOK mah luar biasa, pokoknya mah banyak tugas dan butuh validasi dari Ibu. Supaya apa? Supaya tahu PKG kita mah serius, nggak kayak PKG cabang lain kan gitu. Seperti itu Kak ya. Lalu masukkan unggah draft bukti karya dalam LMS. Kategori apa nih? Praktik baik, cuma Kak Murino. Berarti kita kasih dulu yang paling banyak.
taktik pembelajaran. Kategori ini kakak klik di sini nanti muncul pilihannya banyak, pilih praktik pembelajaran. Bentuk karyanya apa? Apakah video atau PDF gitu kan. Kalau video, salin tautan video yang telah diunggah di YouTube. Jadi yang disalin ini adalah link YouTube-nya. Lah Kak, udah jadi Kak katanya, link YouTube-nya dari 3 bulan yang lalu kan. Ya sudah, nggak apa-apa Kak, ini saja gitu kan. Tapi PDF-nya disempurnakan. Seperti apa PDF-nya? Judulnya adalah pembelajaran berdiferensiasi PJOK, boleh. Backward design PJOK, boleh. Deskripsinya jelaskan secara singkat. Yang poin-poin eye catchy-nya, yang menjualnya. Jenjangnya begini, lalu kata kuncinya apa, sarana prasarana digunakan, pastikan nomor 8 unggah lembar persetujuan bukti karya, seperti itu. Lalu klik kumpulkan. Nanti akan saya cek di sini. Kalau sudah dikumpulkan, nanti akan ada ditunggu bahwa sedang ditinjau. Hasilnya kalau sudah oke, muncul oke, gitu kan, tidak lulus validasi. Tapi kalau belum oke, adanya perlu perbaikan. Kalau perlu perbaikan, nggak apa-apa Kak, tinggal dibuka, lalu dihapus dulu dokumennya, masukkan dokumen yang baru, masukin lagi lembar persetujuan kepala sekolah, sudah tinggal tunggu kabar lulus validasi. Pasti kenapa pasti lulus validasi? Karena sudah hasil melalui dari revisi kita bersama. Seperti itu Kak. Tinggal menunggu terbit. Setelah menunggu terbit, kita muncul di PMM nanti, Kakak tinggal klik lihat bukti karya. Setelah itu jalani poin sampai 6 ini, salin link, masukin kepada jawaban, nggak usah diedit lagi ini. Poin 7-nya nanti akan saya cek dan masuk bukti karya. Beres Kak, tinggal nunggu sertifikat. Sebelumnya kita ada pertemuan terakhir, beres. Seperti itu Kak. Baik. Ada lagi Kak yang ditanyakan? Kita minum dulu. Jika tidak, Kak, untuk video pembelajaran nanti sudah hafal ya ketika masuk ke dalam YouTube kan, tapi kita ulang kembali aja. Jadi untuk langkah upload video dengan tautan yang tadi video pembelajaran nih, pastikan video udah diunggah melalui akun YouTube Anda, YouTube pribadinya ya. Pastikan videonya nggak disetel untuk pribadi, privacy tadi itu jangan, untuk listing, untuk grup. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video, lalu klik salin link copy untuk nyalin tautan yang link itu yang di atas ini ya. Set, present something else, entire screen, share. Ini. Jadi ketika klik link salin copy, di sini yang di sini yang di copy-nya Ctrl C gitu kan. Lalu pindah ke sini Ctrl V, kirim. Nah, seperti itu Kak. Jadi munculnya yang ini ya, jangan sampai salah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, visibilitas video bukti karya. Misalnya, kalau muncul seperti ini, video ini di secara pribadi, terjadi karena kakak-kakak menyetel visibilitas videonya untuk pribadi, private gitu kan. Jadi kalau begini bahayanya nanti nggak berjalan penilaiannya, nggak bisa saya setel. Kalau di Google mah apa masih dikunci, tidak di-share. Pastikan Kak jangan kelewat. Kalau kelewat nanti kerja 2 kali, ya harus buka lagi. Ketika dibuka saya butuh waktu lagi untuk YouTube itu membuka gemboknya, nggak langsung klik langsung buka gembok. Jadi lumayan lama tuh menghabiskan banyak waktu. Pastikan ketika pengisiannya itu sudah open dan visibilitasnya sudah oke. Langkahnya gimana? Nah ini Kak, kunjungi studio YouTube lalu pilih konten. Pilih video. Kalau sudah terlanjur nih Kak ya, kalau terlanjur Kakak lupa, visibilitasnya belum diklik, bisa begini Kak, kunjungi https://studioyoutube.com. Lalu pilih konten seperti ini. Pilih video yang diubah, Kakak pilih setelah konten, pilih yang mana nih yang diubah.
yang video 1, 2, 3, 4, 5, oh ternyata yang ini nih, ya udah. Lalu klik private pada kolom visibility ini nih, apakah listed, public atau private. Setelah diklik, pilih public, gitu kan, public atau for everyone. Lalu klik lagi publish. Udah beres. Setelah itu nanti video kakak bisa dikunjungi oleh setiap orang. Klik lagi link tadi di atas dan dibagikan. Seperti itu kak. Video tersebut tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Misalnya kendala muncul bisa jadi karena hak cipta. Biasanya betul tuh latar musik yang dimiliki hak cipta. Makanya jangan usah ada musik-musikan lah gitu kan, nggak usah aja. Kalau ada musik-musik bisa jadi malah nggak bisa ditonton. Nah kalau ditonton, kalau ada hal yang seperti terjadi, beres kak, itu harus dihapus dulu videonya. Kerjaan berulang kali itu mah ya. Kenapa? Karena YouTube punya kebijakan bahwa video yang terkena masalah cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Jadi pastikan video yang diputar di Bukti Karya adalah tidak ada pelanggaran hak cipta. Langkah mengecek hak cipta di YouTube caranya sama. Lalu kalau udah terlanjur dalam video itu kayak sebelum diupload ke LMS, linknya coba kunjungi dulu ini. Ini sebenarnya nggak penting juga, tapi mudah-mudahan tidak tersandung. Lalu setelah klik yang tadi HTTP seperti ini, pilihnya copyright. Kalau tadi kan kita pilih di sini nih, nyari yang publish, pilihnya di sini nih, ada copyright nih sebelah kiri. Kemudian periksa apakah video tersebut terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Ternyata kalau ada tulisan iya, jadi tinggal diubah aja latar musik video Anda. Dengan cara apa? Dengan cara di take down videonya dan ganti videonya, si musiknya dihapus. 2 kali kerja yang bilang tadi. Seperti itu kak. Oke. Seperti itu kak. Nanti kakak bisa buka link ini untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan sudah dirangkum oleh tim kami mengenai informasi bukti karya. Tapi saran saya sih, banyak bertanya malah sekitar jalan sat dulu aja, jalani dulu, nanti baru muncul pertanyaan. Kalau belum jalanin kita banyak tanya malah makin bingung kak. Seperti itu. Nah seperti saat ini kita sat dalam berjalan latihan, mumpung kumpul bersama, sok mangga kak, apakah ada yang ditanyakan atau yang diskusikan berkaitan dengan program tersebut dengan hasil program karya, mangga silakan. Boleh bertanya kak, mangga kak. Adakah? Izin kak. Jadi sebenarnya jujur kalau untuk saya ini masih agak bingung sih mau bukti karya karaoke ngapain. Masih bingung ya antara memilih ketiga pilihan tersebut gitu ya. Ini kan menyangkut dengan yang sudah kita kerjakan. Berarti nanti apa yang sudah kita kerjakan itu kita revisi ulang, kita berikan yang terbaik, terus baru kita upload gitu kan kak ya? Ya. Jadi sebenarnya kenapa saya belum mampu bertanya, sebenarnya banyak pertanyaan tapi bingung saya mau nanya apa gitu loh kak. Karena masih bingung mau milih yang mana gitu kak. Iya, bisa kak. Kadang yang membuat kita ragu untuk bergerak adalah kita ingin sempurna kak, gitu. Padahal sempurna itu kan hanya milik under the backbone ya gitu kan. Bingung kitanya. Tapi kita kalau udah dikumpulkan gitu kan, ternyata kalau udah revisi, sebaik apapun kerjaan yang kita kerjakan, kalau udah dikumpulin pasti ada revisi. Kenapa ada revisi? Karena tugasnya saya untuk merevisi kan gitu kan. Kalau saya nggak ngerevisi kayaknya nggak ada tugasnya itu kan. Nah kenapa seperti itu? Tadi ya makanya kumpulkan saja, kumpulkan saja gitu kan, kerjakan saja, ataupun revisi gitu kan. Yang sudah terutama ibu pengantin kita juga nih makin kesini kan banyak yang
di skip nih oleh Bu Fat ini kan. Nah, hal tersebut tentunya bagi saya sangat disayangkan. Kenapa? Karena penilaiannya akan menurun gitu kan. Saya mau ibarat pelari, dia udah mau finish, dia banyak dengar supporter banyak sehingga panik dan tidak nyampe finish gitu kan dengan baik. Nah, Kak Rudi nanti bisa memilih, tadi udah milih taktik apa ini? Milih Modul ya. modul kan? Gak apa-apa. Langkah pertama mungkin Kak Rudi share lagi ke hasil revisi kakak yang berdasarkan saya LMS. Nanti akan coba saya revisi sebelum nanti lakukan langkah-langkah pengunggahan dalam LMS yang tadi kita share. Itu aja sih. Gak apa-apa. Baik Kak, siap. Paling sementara memaksimalkan modul ajar gitu Kak ya. Satu aja dulu Kak, gitu. Sebenarnya, dan direkam sih ya, tapi nggak apalah. Sebenarnya gitu kan, tujuannya kakak itu adalah mencoba menginput sesuatu dalam LMS. Karena harapannya kan guru tuh berbagi Kak, berbagi nggak cuma ke temennya, nggak cuma ke PKG-nya, tetapi ke semua se-Indonesia. Tapi yang terjadi ketika melihat contoh yang paling keren, wah YouTube-nya itu ada tampilan-tampilan gitu kan, lalu refleksinya tuh menggunakan Canva yang variatif, akhirnya dia nggak mau mengupload tugas gitu, nggak mau mengupload bukti karya. Padahal kan bukti karya itu ya salah satunya memang penampilan yang bagus gitu kan, tetapi yang lebih utama adalah bisa terbaca, aplikatif, dan juga beda gitu, unik Kak, seperti itu Kak. Nah itulah yang sebenarnya harus disikapi oleh teman-teman kaitan dengan pengumpulan tugas. Itu apa Kak? Upload dulu aja, jangan dibawa pusing. Baik Kak, siap. Nah itu yang saya Kak, untuk waktunya sendiri tadi kapan Kak ya? Kita dikasih berapa bulan? Nah, enggak, jangan. Kalau berbulan-bulan nanti kalau keluar sertifikatnya. Kalau kemarin itu seminggu Kak. Jadi kan RTL udah beres nih. RTL sudah saya cek nih, mau saya cek dan akan saya kasih nilai. Itu kalau nggak salah minggu ini apa? Oh Desember tanggal 2 itu udah beres kalau nggak salah. Seminggu ya. Termasuk sudah direvisinya gitu Kak? Iya, sambil berjalan. Oh gitu. Tanggal 2 itu terakhir, jadi masih ada revisi sih. Oh, oke. Siap Kak. Paham. Ya. Sekali lagi Kak, yang perlu baru itu cuma RTL. RTL tuh yang baru gitu. Rubriknya ya, dalam rubriknya. Kalau ini bukti karya ini tidak menyebutkan bahwa itu harus baru. Jadi kata kunci itu saya kira udah cincai berarti. Katakanlah Kasarip atau Canova yang saya sampaikan tadi, video pembelajaran yang tadi juga udah bukti karya. Kecuali kalau Canova sudah mengupload itu dalam guru penggerak, ketika guru penggerak diupload ya berarti tidak bisa diupload lagi. Kenapa? Kan udah muncul di PMM, masa dimunculin lagi hal yang sama gitu. Mungkin video baru. Tapi jika video bukti modul ajar dan tadi refleksi belum pernah diupload di dalam PMM, bisa Kak, bisa diupload. Gitu. Yang utama adalah karya sendiri otentik. Jangan sampai ketika Kak upload modul ajar masih muncul nama Gustaf di bawahnya. Wah, keselip. Atau di atasnya SDN Bujang Gadung, bawahnya SMK 1 ya kan itu kan. Jangan begitu. Salah jadinya. Gitu Kak. Clear ya? Siap Kak, mantap. Iya Kak. Jangan fokusnya kepada tugas ya, nggak kumpulin aja. J yang nilai Kak Fasil juga. Iya kan, ujung-ujungnya di saya juga. Cuma sedih gitu pas buka, set, waduh, warna-warni gini. Ya kayak Kak Anas nih kan, mungkin ada kesulitan di keluarganya ya. Cuma karena nggak menyampaikan ke saya, jadi saya bingung mau bantunya gimana gitu kan. Masa mau saya tahu ya, halo Kak Anas, sini tugasnya yang ini saya kerjain, wah kan gitu kan. Atau coba ke Kak Dani udah selesai refleksi, saya nggak enak gitu kan. Makanya tolong dibantu deh teman-teman yang tugasnya ada kata kunci bahwa ayo Kak berkolaborasi,
itu mohon di grup atau via Japri di-share aja lah gitu, siapa tahu dia bukan nggak mau ngerjain, tapi ingin sempurna tadi. Ingin sempurna, pengen baik, pengen keren, tapi malah mentok akhirnya. Ah, ya udahlah nggak usah ngerjain. Padahal mah yang utama adalah dikerjakan, lalu saya revisi atau saya kasih masukan, dikerjakan ulang kan gitu kan, yang utama begitu. Soalnya kalau nggak dikerjain saya nggak tahu mau merevisi apa gitu. Sama Kak Rudi tadi banyak pertanyaan, cuma bingung mau nanya apa gitu kan, saking banyaknya gitu. Ya tadi ketika udah dikatakan sih sebenarnya nggak terlalu repot juga. Seperti itu Kak. Oke, kita coba bahas ya. Saya belum nilai Kak Dani nih. Kak Dani saya jadikan sampel ya untuk RTL ya. Oke. Saya belum share, belum dibaca nih. Coba ini. Oke. Ini saya kira udah lengkap ya. Ada daftar hadir, notulen rapat, RTL 2, dan ini videonya mungkin ya. Kita coba daftar hadir kita buka. Nah, seperti ini oke. Kak, misalnya begini. Ini sudah cukup membuktikan bahwa adanya daftar hadir gitu kan. Ada 11 orang atau 10 orang, nggak apa-apa Kak. Yang penting ada bukti daftar hadirnya. Seperti itu, udah keren. Notulen rapatnya kita buka. Wih, bagus ini mah. Tuh ada stempel. Ada notulennya. Oke, coba. Oke, narasumber Kombel mempresentasikan rancangan program pelajaran. Tuh, udah keren nih. Lebih dari cukup nih buat saya mah. Dibanding punya saya kan sederhana banget nih. Ada nih emang niat ya. Ini apa nih? Oh, ini PowerPoint-nya ya, presentasinya ya. Oke. Ini bisa jadi ini. Oke, latar belakangnya muncul. Nah, Kak, yang saya bilang tadi, kalau dalam RTL itu ada rubriknya kan, harus A, B, C, D, E. Misalnya, lembar 1 tentang judul. Misalnya, lembar 2 latar belakang yang mencirikan adanya voice choice ownership muncul di sini. Tujuan programnya juga muncul. Ya, makan aja. Apa lagi live bentar lagi. Ya, ada gangguan ya. Kan lupa kan? Nah, seperti itu ya. Dan berikutnya sampai kepada struktur program, kapasitas. Oke, coba struktur program. Nah, ini udah oke nih. Saya suka struktur program misalnya ada kelas 3, 4, dan 5. Kegiatannya di bulan Desember gitu kan. Kemarin tadi saya coba cek punya Kak Rudi kalau nggak salah, itu masih muncul mitranya adalah guru-guru yang ingin terlibat. Nah, jangan Kak, nggak apa Kak, maksudnya mitra dengan wali kelas gitu kan. Walaupun kenyataannya ada yang pro dan kontra, pasti itu nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud dalam program ini adalah langsung Kakak ingin menunjuk siapa nih? Wali kelas. Nah, ini udah cocok. Nah, ini mitra dengan wali kelas, peserta didik, dan pihak lainnya. Nah, boleh ini gitu Kak ya. Kalau Kakak kemarin Kak Rudi, saya baca pihak swasta. Nah, swastanya siapa? Bilang aja lah industri sekitar, nah, gitu lebih spesifik sekitar lingkungan sekolah. Oke, lalu seperti ini. Good. Tantangan. Nah, benar nih Kak. Tantangannya ada, keterbatasan waktu dan jadwal, tapi ada solusinya. Ini oke nih ya. Nah, ini misalnya gitu Kak. Yang RTL untuk RTL Kak Dani udah oke, dan ini sesuai rubrik dan tentunya hasilnya sempurna, nilainya sempurna. Apakah ini bisa berjalan Kak Dani? Mungkin, kita nggak tahu karena akan berjalan di Desember kan. Tetapi ingat kata kuncinya kerjakan saja, gitu. Hal yang ijo-ijonya, hal yang berkaitan dengan ini, saya yakin dikerjakannya dengan penuh presisi ini, dan apa namanya ini diupload, di review berapa kali, warna pemilihan warna pun saya yakin di review berapa kali. Tapi ingat, yang utama adalah intinya. Hal ini hanya pemanis. Kalau udah intinya udah bagus, pasti manis. Seperti itu Kak. Oke Kak ya, untuk RTL seperti itu. Lalu
Ya, bawa aja. Kita mau bahas apa lagi ini? Hah? Sama mama ya? Bentar lagi apanya? Pedas ya? Oke, minum sana. Seperti itu. Kumpul maning bayu, enggak paham. Ayo aja. Tapi kan yang kabur kasih dik. Nggak datang. Seperti itu Kak. Ya. Jadi kita Siap, satu siap. saja. Kalau apalagi ya, kalau video mas, video kita coba. Video nggak usah karena nggak video ini kan nggak ya. Kalau ke refleksi ya, coba satu orang refleksi, saya buka refleksi punya Kak Morino. Kita coba ya, saya cari dulu. Oke, nilai. Kaidonya lah tuh. Sini. Oke. Nggak apa deh. Ini sedikit contoh saja. Nih. Refleksi situasi, makna, dan aksi. Ini pertanyaan udah ada nih. Nah, dia menjawab tuh. Simple aja Kak, pakai Microsoft Word dia simple gitu kan. Berapa saya kasih contoh simple, kalau kasih contoh Canva nantinya disangkanya yang bagus adalah yang begitu, enggak. Isinya aja. Canva selalu bagus dia, terniat banget dia. Pakai Canva mulu dia. Nah, setelah begini. Jadi nyata tuh, saya hanya melakukan pembelajaran berbasis proyek seperti biasanya, tanpa melibatkan atau berkolaborasi dengan peserta belajar lainnya misalnya. Sekarang katanya, Morino sedang belajar merancang dan akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Masa depannya gimana? Dia akan mencoba melakukan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas dari sebelum dengan mencoba melibatkan semua mapel. Seperti itu Kak. Nah, ini aja Kak, begini aja itu refleksi itu, gitu kan. Nggak perlu yang mengawang-awang atau nggak perlu yang tinggi-tinggi, yang nyata di lapangan. Refleksi Kak Morino tentunya tidak bermanfaat bagi Kak Rudi misalnya. Kenapa? Karena di sekolahnya berbeda penampilannya gitu. Jadi nggak perlu membandingkan, tapi apa yang perlu dilihat? Yang dilihat adalah bagaimana Kak Morino mencoba menggali berdasarkan pertanyaan-pertanyaan rubrik yang ada. Apa rubriknya? Oh, nggak muncul di sini. Rubriknya, nah ini kalau itu ya. Kemarin salah gitu kan, assign. Nah ini seperti itu rubriknya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, berlatih melakukan proses refleksi. Rubriknya ini, silakan kakak jawab dari sana, gitu. Dari ini aja nih, apa masalah sulitan. Nah, dijawab. Jadi sebuah narasi. Nah, yang kalau dikumpulkan rubrik nih, kalau Kak Murina mau ngumpulin refleksi, nggak usah munculin ini ya Kak, langsung jawab saja. Jawabnya dengan cara langsung kemukakan alasan Kak Murino apa. Misalnya, nah, langsung saja. Karena ini pertanyaannya, langsung peran saya sebagai inisiator penggagas kegiatan, maka saya memiliki tanggung jawab dan bla 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 bla. Dan kemudian rekan sejat saya disambung sini, sambung sini. Langsung jawab lagi ini. Jadi nggak perlu munculin pertanyaan ini Kak sebenarnya. Jadi ada refleksi yang sesuai refleksi beneran, bercerita seperti itu Kak. Itu Kak dari saya. Oke, ada lagi Kak yang tanyakan berkaitan dengan tugas itu? Untuk refleksi tadi hanya sebagai contoh saja.
Tidak ada kah? Sementara untuk saya cukup, Kak. Mungkin sambil berjalan ya. Nanti kalau memang Sambil. lagi membuat gitu, terus mungkin saya kirim ke Kak Fasil lewat Japri gitu ya. Paling Boleh. dari situ dulu ya. Oke, Hmm. baik, Kak. Sambil berjalan, Kak. Iya, kalau udah jago dia. Kak, mau tanya, adik, Boleh. Kak, kalau yang RTL nih kemarin, saya belum masukin tuh yang kayak Kak Dani tuh kan ada tanda tangan, ada segala macam-macamnya. Gak apa-apa, nyusul ya? Iya. Soal di record ini. Ya boleh nyusul aja Kak, nggak apa-apa. Nggak, kan dalam rubriknya itu kalau gelombang yang lalu RL udah paripurna, udah beres gitu. Nah sekarang tambahin. Boleh Kak, susulkan saja. Saya belum cek tuh punya Kanova tuh. Kanova bikin apa kemarin tuh tadi tuh? Apa ya? Sama sih kayak festival gitu, cuman namanya AFF jadinya. Alcil Festival Fun kalau nggak salah. Oh yang futsal ya? Iya, ya futsal. Wih keren dia. Ya itu, boleh lah udah cukup tuh. Semoga terrealisasi. Iya. Nanti coba pagi saya share ya, saya share yang masih bolong-bolong dikeroyok sama teman-teman tuh, sayang banget. Terutama Kak Ulum ya. Ya kan kalau berdasarkan absensi dia susah ditolong tuh, tapi kalau buat saya sih kalau ada perbaikan kenapa enggak? Kan hanya Pak Iya. sertifikatnya juga lumayan. Paling yang awal-awal tuh Kak masih kosong apa yang baru satu tuh gitu-gitu Ya. Coba nanti disikapi ya. baku. Dan yang tes kan tes awal kalau nggak salah yang Awal enggak, enggak. Oke. Iya tes Dashboardnya kalau awalnya. nggak salah masih 94 atau berapa gitu. Apanya? Dashboard yang kemarin sih lihat dashboard tugas-tugas yang diselesaikannya. Coba saya cari lagi nanti ya. Ada Kak? Kalau tidak ada kita foto bersama. Lalu kita akhiri malam ini, malam yang panjang hari ini. Kak, saya mau bertanya. Boleh Kak Rup? Terkait rencana apa RTL ya atau bikin apa itu satu lagi tuh. Saya belum munggah sama sekali itu. Nah, yang mana? Rencana apa kegiatan dah atau Oh, iya Kak. Kakak bisa upload dulu saja, misalnya PowerPoint-nya, Kakak jadi masukin dalam kayak tadi Kak Dani yang saya contohkan dalam drive tersebut yang di input dalam LMS malam ini Kak, supaya terlambatnya nggak panjang. Adapun kalau Kakak masih masih edit video, itu bisa disusulkan nanti. Tuh Kak. yang ini unggah rencana tindak lanjut ini ya yang RTL 2 ya Kak? RTL 2, ini RTL 3 nih yang akan kita bahas sekarang nih. RTL 2 betul. Di-upload dulu aja Kak. Begini Kak, kan rencananya saya itu kan sudah mendesain nih. Rencananya kan saya mau ada festival olahraga dagongan. Jadi dagongan itu kebalikan dari tarik tambang lah. Kalau Iya, tarik tahu. tambang kan sama-sama mundur, kalau ini kan saling mendorong gitu. Nah ini rencananya kan sudah saya berikan waktu kemarin tuh pelatihan kepada siswa itu kurang lebih 4 hari. Oke. Dari kelas 3, 4, 5, 6. Saya bagi menjadi 10 kelompok. 6 putra, 6 putri, 12 berarti. Kemudian nanti akan dibuatkan festival gitu, mulai dari pembukaan, penutupan, seperti ya event-event besar lah gitu.
Nah, kemudian itu kan ada rencana yang kita tuliskannya itu ya Kak ya, yang berbentuk narasinya itu ya. PowerPoint-nya Nah, ya. Iya, itunya dulu maksudnya yang diunggah ya Kak ya. Iya, itu dulu aja. Oke, siap. Oke. Baik Kak, terima kasih udah paham. Ya. Jadi nanti masukin dalam Drive, Kak Rauf langsung aja ke ininya, ke Linknya ya. Drive-nya aja dulu yang dimasukinnya gitu. Jadi ini kan Drive nih udah nih, Kak Dani punya Drive tuh. Nah ini aja dimasukinnya nih Drive Kak Daninya aja. Aduh kesini jadi ya. Nah ininya nih Drive ini yang di copy masukin ke LMS gitu supaya linknya. link Drive ini masukin. Jadi isinya baru satu kan tadi kan, baru PowerPoint kan, daftar hadir, notulen rapat dan videonya menyusul saja setelah yang penting besok pagi bisa disusulkan seperti itu Kak. Oke, siap. Oke, makasih Kak. Ya betul. Ada lagi Kak? Besok digas. Gas atau nggak apa-apa. Mumpung hujan, adem. Tidak ada Kak? Cukup. Cukup ya Kak ya. Baik, 8.40 di jam saya. Kita sudah overtime. Tadi kita masukinnya jam 8.30. Saya mulai rekam. Jadi kita mulai di awal tadi. Kita apresiasi dulu supaya di malam terakhir ini kita nggak fokus kepada materi. Lebih kepada pertanyaan-pertanyaan. Saya tadi melihat banyak pertanyaan dan kebingungan dari kakak-kakak. Tapi saya tegaskan kembali. Kata kuncinya adalah kerjakan, komunikasikan, dan kumpulkan. Jadi nggak perlu harus membuat yang baru, nggak perlu harus membuat yang berbeda atau sempurna. Pakai yang ada saja, kita adopsi, tiru, dan modifikasi. Seperti itu Kak. Pak Rauf, seperti itu betul. Harus muncul yang baru, pengen yang wah gitu kan, nggak apa-apa. Nanti buat ke depan bisa terus perbaiki, upload. Karena tujuan utamanya adalah kakak mengerjakan sesuatu dan diupload dalam PMM atau secara nasional, tujuan utamanya bukan kepada saya. Nggak ada artinya ngirim ke saya mas sebagai LMS fasilitator, nggak ada artinya. Tapi bagaimana karya Kak Rauf, tadi Dagongan, Kak Rudi, Kak Nova, di Alcilnya gitu kan, Kak Dani dengan SEM terbarunya, bahkan pakai paralon kemarin, Kak Sidik senam menggunakan handphone, itu bisa disaksikan oleh rakyat Indonesia seperti itu. Awas kasih sedikit ada kereta ya. Seperti itu. Baik Kak, kita foto dulu. 1, 2, 3. Kamurut di mana itu Kamurut? Kaget saya. Ini Mekah tuh. Di rumah. Di rumah. Oh, karena burung. Kirain Ka'bah. Kan dia urungan. Kenapa misalnya biru sih? Alhamdulillah. Baik Kak, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Lagi tidur. Ada yang lupa tadi doa ya, kita akhiri hari dengan berdoa. Berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa dalam WA Group. Silakan Kak bertanya banyak di WA Group supaya pertanyaan Kakak jadi jawaban semua orang. Dan sampaikan salam kepada keluarga. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop recording dulu.